Selamat berjumpa lagi dalam perkuliahan akupunktur dasar. Saya Nyoman Sridana dari Fakultas Pengobatan Tradisional Indonesia UNI Denpasar. Adapun topik yang saya bahas dalam kesempatan ini, apa itu meridian paru? Yang kedua, fungsi atau benefit terapi pada meridian paru. Yang ketiga, meridian paru meliputi apa saja, kemudian jam kerja organ paru. Selamat mengikuti. Meridian paru yang sering kita sebut meridian LU atau lungs meridian. Jalur energi dalam pengobatan tradisional Tiongkok, TCM, yang berhubung dengan organ paru-paru dan membentang dari dada lateral ke ujung ibu jari. Meridian ini mengalirkan qi, energi vital yang mengatur pernapasan, fungsi kekebalan tubuh, dan keseimbangan yin-yang. Jalurnya dimulai dari dada, menurun ke usus besar, lalu naik ke paru-paru, keluar ke tenggorokan, dan berlanjut di sepanjang lengan hingga ujung ibu jari. Jalur meridian paru, permulaannya jalur ini bermula di dada lateral, sekitar dua jari di bawah tulang selangkang. Menurun, kemudian turun melalui bagian yang dalam menuju lengan atas. Dari lengan atas melintas sisi dalam lengan di lipatan siku, pergelangan tangan berlanjut di sepanjang sisi radial, sisi ibu jari, pergelangan tangan berakhir di ujung ibu jari. Cabangnya ada pada cabang internal yang berhubungan dengan usus besar, LI atau large intestine. Jalur meridian paru. Pertama, permulaan jalur ini bermula di dada lateral sekitar 2 jari di bawah tulang selangka. Menurun, kemudian turun melalui bagian dalam lengan atas. Kemudian dari lengan atas melintas sisi dalam lengan di lipatan siku. Selanjutnya dari pergelangan tangan berlanjut sepanjang sisi radial, sisi ibu jari, pergelangan tangan. Kemudian berakhir di ujung ibu jari. Cabangnya ada cabang internal yang berhubungan dengan usus besar. Jadi LU tersebut, jalur meridian paru, dia bercabang di internal yang berhubungan usus besar atau usus besar ya. Atau usus besar yang kita sebut dengan LI, large intestine. Benefit atau fungsi daripada meridian paru, satu untuk mengatasi batuk, kedua untuk memperlancar peredaran napas atau ada seperti sesak napas, kemudian bisa dibantu dengan titik meridian paru. Kemudian mungkin juga masalah tenggorokan bagian atas yang mengganggu jalannya pernapasan. Masalah lain bisa juga untuk mengatasi iritasi atau sensitivitas daripada kulit. Masalah pernapasan atau
hidung tersumat, ya nasal problem. Kemudian rendahnya energi atau mengatasi masalah capek-capek, ya karena asupan oksigen yang kurang masuk melalui pernapasan, ya karena adanya penyumbatan-penyumbatan. Kemudian jadi kelemahan atau susah tidur juga bisa dibantu dengan akupunktur paru ini. Titik-titik penting meridian paru memiliki 11 titik akupunktur berada di beberapa bagian lengan kanan dan kiri. Tapi detailnya silakan perhatikan gambar yang ada di sebelah dari LU1, LU2 sampai LU11 ya, yang di ujung jari. Di ujung jari jadi persisnya di pojoknya kuku, ya pojoknya kuku ibu jari. Itu LU11. Lebih detailnya kita bisa lihat meridian lung atau meridian paru-paru yang ada di gambar sebelah sini. Itu terhubung dari pale atau sampai dari LU1, ya pale itu yang prosesnya agak di atas sedikit dari putik susu, ya puting susu, yang LU1, kemudian LU2 ada lebih di atasnya, di sekitar ya, jadi secara menyeluruh bisa diperhatikan gambar meridian yang ada, yang LU11 itu berada di ujung ibu jari, kemudian di bawahnya yang sekitar telapak ibu jari itu ada LU11, kemudian di pergelangan tangan ada LU9, ke bawah sedikit ada LU8, kemudian beberapa cun di bawah daripada LU8 ada LU7, kemudian ada lagi yang dekat lengan bawah, itu ada LU6 dan LU5. Nah ini LU5 sering juga diterapi, kemudian lebih di atas lagi ada LU4, dan di atasnya ada LU3. Meridian paru memiliki 11 titik akupunktur. Beberapa titik utamanya adalah yang pertama LU1 atau Songfu, terletak di dada di bawah tulang selangkang, berguna untuk mengatasi masalah pernapasan seperti batuk, asma, dan nyeri dada. Kemudian yang kedua LU5 atau Cise, berada di lipatan siku, sering digunakan untuk meredakan keluhan seperti sinusitis. Yang ketiga LU7 atau Lieke, terletak di lengan bawah dekat pergelangan tangan, penting untuk mengobati gangguan pada kepala, leher, dada, dan masalah kulit. Kemudian LU9 Taiwan, berada di lipatan pergelangan tangan, di mana denyut nadi radial terasa digunakan untuk mengatasi kondisi kronis seperti kekurangan energi paru-paru atau Qi paru-paru. Kemudian LU10 atau UG, berlokasi di telapak tangan di tangkai ibu jari, efektif untuk membersihkan panas dan paru-paru,
menyehatkan tenggorokan. LU11, sausang, titik terakhir yang terletak di ujung ibu jari, berguna untuk mengatasi sakit tenggorokan, demam, dan kondisi darurat. Fungsi meridian paru yang pertama, mengatur pernapasan dan qi. Meridian paru bertanggung jawab untuk mengambil dan menyebarkan qi atau energi vital ke seluruh tubuh. 2. Mengatur metabolisme air, mengatur sirkulasi cairan dalam tubuh. Yang ketiga, mendukung kekebalan, mengendalikan wei qi, yaitu energi pertahanan dan melindungi tubuh dari patogen eksternal. Yang keempat, mengendalikan emosi. Paru-paru dikaitkan dengan emosi kesedihan dan duka. Ketidakseimbangannya dapat menyebabkan depresi dan kecemasan. 5. Mempengaruhi kondisi kulit. Mereka berhubungan dengan kulit dan pori-pori. Ketidakseimbangan pada meridian ini bisa menyebabkan masalah kulit seperti eksim dan psoriasis. Jam kerja organ tubuh manusia menurut konsep tradisional China berdasarkan sirkulasi energi qi dalam 24 jam. Meridian organ, setiap organ utama memiliki periode waktu di mana energinya paling aktif dan dominan. Waktu dari jam 3 sampai jam 5 pagi yang bekerja dominan meridian paru, membersihkan dan mengatur pernapasan, mengeluarkan sisa-sisa energi kotor melalui napas. Kemudian dari jam 5 sampai jam 7 yang aktif adalah organ usus besar atau Latsinstein, pembuangan, sisa metabolisme, buang air besar. Kemudian dari jam 7 sampai jam 9 yang aktif adalah organ lambung atau ST, mencerna makanan di pagi hari. Kemudian jam 9 sampai jam 11 yang aktif adalah organ limpa atau pankreas yang disebut dengan SP atau spleen. Fungsinya adalah menyerap nutrisi dan membentuk energi qi. Jam 11 sampai jam 1 siang yang aktif adalah organ jantung atau HT. Fungsinya mengatur peredaran darah dan kesadaran serta emosi. Kemudian jam 1 sampai jam 3 yang aktif adalah organ usus kecil, menyerap sari makanan, memisahkan zat yang berguna dan yang tidak berguna di dalam tubuh. Kemudian dari jam 3 sampai jam 5 yang aktif adalah organ kandung kemih. Fungsinya membuang aliran limbah melalui urin. Kemudian jam 5 sampai jam 7 malam yang aktif adalah organ ginjal atau KI, mengatur energi vital dalam hormon dan reproduksi. Kemudian jam 7 sampai jam 9 malam yang aktif adalah organ perikardium, PC, melindungi jantung, menenangkan emosi,
dan sistem persarapan. Kemudian dari jam 9 sampai jam 23 yang aktif adalah organ triple burner atau Sanjiao, mengatur metabolisme cairan dan sirkulasi energi. Kemudian dari jam 11 malam, jam 23 sampai jam 1 tengah malam, yaitu yang aktif organ kandung empedu, mengatur dan membersihkan pengambilan keputusan dan pencernaan zat lemak yang ada di metabolisme. Kemudian jam 1 sampai jam 3 pagi, yang aktif adalah organ hati atau leper, berfungsi menyimpan dan memurnikan darah, mengatur emosi. Waktu paling penting untuk detoksifikasi hati yaitu jam 1 sampai jam 3. Kuis untuk mata kuliah meridian paru. Pertama, sebutkan nama meridian paru dan titik penting dalam penerapian akupunktur khusus untuk meridian paru. Jawaban dikirim dalam format PDF, kirim ke email nyomanseridana01@gmail.com paling lambat seminggu setelah kuis ini ditayangkan. Sekali lagi, jawaban kuis dikirim dalam format PDF, kirim ke email nyomanseridana01@gmail.com. Terima kasih.